Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang rukun-rukun salat. Yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala war-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi faridatur ruku'i thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah wa wujubut tuma'ninati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatihi tsummarka hatta tatma'inna raki'an ila akhirih. Rukun daripada salat yang berikutnya adalah warruku'u, yaitu ruku', wat tuma'ninatu fihi, dan juga rukun yang berikutnya lagi adalah tuma'ninah fihi, pada waktu ruku'. Jadi pada waktu ruku' ada dua rukun, pertama ruku'nya, yang kedua tuma'ninahnya, ya. Kenapa? Karena nanti kalau di dalam kitab, sebagian kitab lain ada mengatakan jadi satu antara ruku' dengan tuma'ninah. Orang ruku' tapi nggak ada tuma'ninah, maka dianggap tidak sah sholatnya, ya. Faridatur ruku'i, adapun keparduan daripada ruku' termasuk daripada rukun sholat, sabitatun, itu telah ditetapkan bil kitabi, di dalam Al-Quran, was sunnati, dan juga hadis Nabi, wa ijma'il ummah, dan juga menurut ijma'nya para ulama. Jadi tidak ada yang membantah, tidak ada sedikit pun yang berselisih pendapat tentang keparduan rukun daripada ruku' di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kenapa? Karena dasar hukum di dalam Islam tiga-tiganya semua ada, baik Al-Quran, sunnah Nabi, ataupun ijma' ulama, ya. Makanya termasuk kafir orang yang tidak meyakini keparduan daripada ruku' di dalam sholat. Wa wujubut tuma'ninatu wa wujubut tuma'ninati, adapun kewajiban tuma'ninah di dalam sholat, mana dasar dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, lil musii salatih, orang yang salatnya tidak baik. Apa kata Nabi? Summarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna, sehingga tenang, sehingga kembali raki'an, dalam keadaan rukuk. Itu dasar-dasar dalil di dalam kewajiban ruku' dan juga tuma'ninah di dalam sholat. Sekarang ketentuan-ketentuan ruku' seperti apa? Karena banyak macam-macam orang sholat. Wa aqallur ruku'i, adapun paling
paling sedikit atau batas minimal. Batas minimal dikatakan ruku. Pertama, ayyan haniyal qadiru al-mu'tadilul hilqati hatta tablugo rohatahu rukbataihi, yaitu ayyan haniya, tunduk, ya, tunduknya, al-qadiru, orang yang punya kemampuan, al-mu'tadilul hilqah, orang yang bentuknya mu'tadilah itu artinya orang yang bentuknya dalam kondisi normal. Manakala orang yang kondisi badannya normal, manakala dia menunduk, seberapa batasannya? Hatta tablugo, sehingga sampainya rohatahu, kedua telapak tangannya itu orang, rukbataihi, kedua lututnya. Ini hadirin, telapak tangan di dalam sholat itu macam-macam. Yang pernah saya ungkap dulu, telapak tangan ada yang dikatakan telapak tangan ini nih, dari sini sampai ke sini, ini telapak tangan. Ini telapak tangan, ini juga termasuk telapak tangan. Kapan? Auratnya perempuan, ya, auratnya perempuan. Makanya kalau perempuan sholat harus yang boleh terbuka mana? Siwal wajhi wal kafain, selain daripada muka dengan telapak tangan. Mana telapak tangan? Ini sama ini. Berarti kalau perempuan sholat begini nih, ketutup ininya aja, ini udah sah sholatnya kayak begini. Kenapa? Karena yang temuan terbuka telapak tangan. Ini telapak tangan dalam auratnya seorang perempuan di dalam sholat. Ada yang kedua, telapak tangan di dalam yang membatalkan wudhu. Telapak tangan di dalam membatalkan wudhu. Manakala kita rapatkan kedua tangan kita begini, yang rapat ini adalah telapak tangan. Kan diantaranya yang membatalkan wudhu apa? Yaitu memegang kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Kan ada 4 yang membatalkan wudhu. Nah, salah satunya apa? Memegang kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Mana telapak tangan? Ini yang kalau kita dibatasin begini, ya. Manakala kita rapat begini nih, ini yang rapat aja nih, berarti kan ini yang rapat. Ini adalah telapak tangan di dalam yang membatalkan wudhu, ya. Orang pegang kemaluan pakai ini batal? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan telapak tangan di dalam hal yang membatalkan wudhu. Begitu maksudnya. Ada lagi yang ketiga, telapak tangan di dalam sujud, ya. Telapak tangan di dalam sujud sama seperti telapak tangan di dalam yang membatalkan, yaitu ini. Makanya kalau ada orang sujud, nanti babnya khusus ada tuh. Ini kalau kita baru sampai ruku, saya baca sedikit. Orang kalau mau dia sujud ya begini tangannya, ini yang nempel. Begini tangannya. Begini masih boleh. Kalau dia begini aja nih, masih boleh nih. Kenapa? Karena ini masih telapak tangan. Ya, kalau dia sujudnya begini aja masih boleh. Tapi kalau dia sujudnya begini, nah ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan telapak tangan di dalam sujud. Ada yang keempat, telapak tangan di mana? Pada waktu ruku, telapak tangan hatta tablugoro hatahu, sehingga sampai kedua telapak tangannya sampai kedua sikut. Mana telapak tangan di dalam ruku? Ini doang. Nih telapak tangan ini. Ini nggak masuk, ya. Ini nggak masuk. Yang telapak tangan ini semua, paham? Jadi macam-macam telapak tangan aja dalam sholat, ya. Ya, telapak tangan dalam ruku ini aja nih, ini doang udah. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, ya. Topik bantuin dong. Ya. Artinya begini, udah cukup. Kalau ada orang mau ruku, maka dia ruku yang dikatakan batas akolnya begini, kayak begini. Ini telapak tangan saya, ini lutut. Minimal dia begini aja cukup. Kalau dia begini, ini nggak sampai namanya. Kenapa? Karena yang nyampe ke dengkul adalah telapak jari.
bukan telapak tangan. Di minimal begini aja ini udah cukup dikatakan ruku. Walaupun ininya nggak rata dan lain sebagainya. Ini dia dikatakan adalah ruku. Ini akol, batas minimal. Perempuan laki sama aja, nggak ada bedanya. Ya, batas minimalnya kayak begini. Ini dikatakan aqallur ruku. Ya, tablughu rahatahu, sampainya kedua telapak tangan, ya, rukbataihi, sampai kedua dengkul, minimal begini. Ini batas minimal. Kalau dia begini kagak sah. Belum dikatakan ruku. Jelas ya? Laki perempuan seperti itu. Udah biarin Pak Taufik. Gini aja. Cukup biarin. Terus bolak-balik lagi susah. Itu dikatakan ruku seperti itu. Ya. Yakni jelasnya lau aroda dzalika, kalau seandainya dia menginginkan ruku yang kayak tadi, biduni ikhraji rukbataihi, tanpa mengeluarkan daripada kedua lututnya. Maksudnya mengeluarkan tuh bengkok, bukan kayak begini. Ya, ada orang ruku kayak begini. Ada ya? Ini biduni, tanpa apa namanya? Istilah di bengkok. Kalau di sini bahasanya ikhraj. Ikhraj itu kan keluar. Maksudnya apa? Tanpa begini. Ini orang ruku begini kagak sah. Kecuali kalau sakit. Kalau urusan sakit lain urusan udah. Ya, ini orang yang, maka dikatakan apa tadi? Mu'tadilul hilqah, orang yang bentuk badannya itu normal. Artinya apa? Kalau nggak sakit nggak ada masalah, kalau sakit nggak ada masalah. Makanya kalau orang ruku kayak begini, ini dianggap kagak sah. Tuh. Gimana kalau begini? Ini lutut, ini betis ada, betis ya, begini. Ada nggak? Ada yang begini. Kalau sehat, kalau dalam keadaan normal, dia begitu dianggap tidak sah rukunya. Ya, jadi dikatakan biduni ikhraji rukbataihi, tanpa dia mengeluarkan kedua lututnya. Ya, makanya artinya apa? Lututnya itu harus tegak lurus, lututnya harus ya kayak kita diri begitu, jangan dibengkokin, jangan diapain. Tegak lurus saja, biduni, tanpa dia keluarkan atau tanpa dibengkokkan daripada kedua lututnya. Atau inhinasin, atau dengan cara dibungkukkan, la balagota, maka keduanya demikian itu dikatakan pasti sampai rukbataihi, daripada kedua lututnya. Li'anna duna dzalika, karena sesungguhnya selain dari yang demikian itu, la yusamma ruku'an hakikatan, tidak dikatakan ruku secara hakikat. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, ada orang ruku kayak begini, ini bukan dikatakan ruku deh. Ada orang ruku kayak begini, ini juga bukan dikatakan ruku. Ya, ada nggak orang sholat begini? Ada ya? Sampai kapan namanya? Kelebihan betis. La yusamma ruku'an, itu tidak dikatakan ruku. Ini orang yang sehat, orang yang dalam kondisi badannya normal. Kalau yang sakit, yang ada masalah, mau sakit mau gimana? Ya, buktinya apa? Kagak ruku aja boleh. Kalau dia sakit. Kalau kayak kita yang normal begini, ya udah rukunya harus kayak begitu. Itu batas minimal ya, belum sampai batas maksimal atau apa namanya ruku yang paling sempurna. Ini baru batas minimal. Walaupun sampai rohah, ini rohah sekali lagi nih, ini rohah telapak tangan di dalam ruku. Ini nih telapak tangan dalam ruku sampai ke dengkul begini. Nanti dalam Ihya Imam Ghazali nanti baru diterangkan tuh lebih jelas hal yang kayak begini. Ini apa namanya, saya ngambil dari kitabnya Imam Ghazali. Kebetulan kalau Kemis pagi saya ngajar, kita baca kitab Ihya Ulumuddinnya. Soalnya ustazah-ustazah yang pada ngaji itu, para ibu-ibu majelis-majelis yang pada punya majelis taklim ngaji Ihya Ulumuddin. Nah, salah satunya itu nanti keterangan ada di dalam kitab Ihya. Titik. Walau lam yakdir alal inhinai, kalau seandainya tidak mampu alal inhinai, untuk dia inhina itu turun ya, ila hadza haddil mazkuri, sampai batas yang disebutkan tadi, nggak bisa sampai
rohahnya sampai ke dengkul. Kenapa? Uzur, sakit, kecuali bimu'inin, dengan adanya ditolong orang, dibantuin orang, baru bisa dia kayak begitu. Lazimahu, wajib buat minta bantuan sama orang supaya dia bisa ruku kayak tadi. Saya kayak kemarin tentang Fatihah nggak hafal, ya. Bagaimana caranya? Belajar, nggak bisa. Kalau dituntun bisa, harus wajib cari orang yang nuntunin supaya dia paham dan bisa membaca Fatihah. Sama seperti orang mau ruku. Dia kalau ruku sendiri, saya pernah ngalamin juga kemarin nih, baru tahu ya. Tapi kata dokter sih bukan urat kejepit atau urat ketarik, angin yang terlalu berlebihan. Jadi mau boro-boro mau ruku, mau bangun aja dari duduk udah Masya Allah sakitnya kayak apa. Tapi kalau kata dokter bukan urat kejepit atau urat ketarik. Kalau urat kejepit enak, nih urat ketarik juga enggak ya, karena angin terlalu banyak aja udah ya. Berapa dokter saya tanya ya begitu jawabannya. Akhirnya gimana? Kalau memang kayak begitu mampu dia bisa, cuman dibantuin orang supaya bisa ruku bener, ya udah minta bantuan sama orang ya, buat dia bisa sampai batas ruku ya. Wakaza demikian juga yalzamuhu, wajib bagi orang tersebut al-i'timadu, untuk i'timad memegang ala syai'in, kepada sesuatu. Dia nggak bisa ruku langsung, tapi dia bisanya pakai pegangan dulu baru bisa ruku. Wajib megang dulu sampai kayak begitu ya. Artinya apa jamaah? Kebetulan semalam saya ngajar maghrib, ada orang yang ya kalau orang bilang muda ya nggak muda, udah umurnya bangsa 50-an lebih lah ya. Cuma pas saya lihat dia sholatnya duduk. Saya bilang, kenapa Pak Haji duduk? Tangan sakit Ustadz, tangan kanan, tangan kiri, kanan kalau nggak salah. Ini udah di gip ya, dipakein libet-libetan tuh yang coklat. Kenapa Pak Haji? Jatuh. Oh, pantas sholatnya duduk. Pas dia lagi mau baca ya Robebil kok duduk di bawah, bisa. Kenapa tadi lagi sholat duduknya di bangku? Alasannya apa? Kagak bisa dibilang? Kagak bisa turun, kagak bisa turun ke bawah maksudnya. Kenapa? Karena dia takut buat pegangannya. Ya sekarang hal yang kayak begitu ada terjadi. Bagaimana hukumnya? Bisa nggak dia ruku? Kalau dia nggak bisa ruku sama sekali, maka ya boleh silakan. Tapi kalau masih dia bisa, wajib dia melaksanakan daripada sholat dengan cara sempurnanya kayak begitu. Makanya kalau dia masih bisa dengan cara i'timad, memegang sesuatu, maka lazimahu ya, masih ada kewajiban buat dia berruku dengan cara apapun bisa. Fa'ilam yakdir, apabila dia nggak mampu, al-inhina al-qadiru, yaitu dia bungkuk atau nurun, al-inhina'u al-qadiru, yaitu dengan yang mampu, al-mumakkinu, yang memungkinkan. Kalau nggak mampu juga gimana? Ya udah, mampunya kayak gimana? Ya udah begitu aja udah. Begitu. Baru tuh ada istilah tahapan. Ya, tahapan yang wajib dia lalui dulu. Yang nggak boleh dia harus langsung milih kepada sesuatu yang paling gampang buat dia. Kalau masih ada tahapan yang lain dulu masih bisa dilalui, tahapan-tahapan ini dulu dikerjain, baru menurut ini. Makanya inilah kesalahan kita. Kemarin saya baca di itu dalam kitab, ini kesalahan kita kadang-kadang yang namanya ibadah bukan menurut agama, tapi menurut kita doang. Ya, makanya kita perlu ngaji-ngaji kayak begini nih biar tahu bagaimana aturan dalam kitab pelaksanaan ibadah baik itu sholat, puasa dan lain-lain sebagainya, supaya apa? Ibadah kita ini sesuai dengan aturan, bukan semau kita. Ini kan yang repot kayak begitu. Ya. Apa-apa semuanya dengan kondisinya begini, kondisinya begitu dan lain-lain sebagainya. Yang pada akhirnya apa? Kadang-kadang kita jawabannya darurat. Apa-apaan
darurat. Kalau apa-apaan udah darurat, repot jamaah. Apa juga jadi halal kalau udah darurat, betul? Lah iya, apa-apaan darurat, semuanya jadi halal, jadi bisa. Nggak bisa, ada tahapannya dulu, tahapan yang harus kita lalui. Sama kayak begini, orang kalau masih bisa minta bantuan sama orang buat dia ruku, ya minta bantuan. Kalau enggak, dia harus memegang sesuatu. Kalau enggak mampu juga, al-mumakkin, mana yang memungkinkan dia ruku. Nah begitulah cara rukunya, ya jelas jamaah. Itu diantara hal-hal yang seperti itu, ya. Kayak semalam Isya saya ngajar juga, saya baca kitab fikih juga. Kebetulan saya bilang bahwa salah satunya kayak saya punya mertua almarhum al-maghfurlah Ki Kazruni, itu salah satunya beliau karena saya memang lihat sendiri, itu salah satunya apa, tidak memungkinkan buat dia uduk dengan cara sempurna. Akhirnya apa, dia sholat, tapi sholat cuma sekedar hurmatul waktu. Pada waktu beliau sehat, ya sebelum ajalnya datang, beliau i'adah, beliau i'adah sholatnya selama 6 bulan. Selesai i'adah, nggak lama beliau meninggal dunia. Nah itu kenapa? Karena memang aturannya kayak begitu, aturan-aturan di dalam pelaksanaan ibadahnya. Karena kan waktu itu beliau kakinya ini pakai perban, ya perban, jadi nggak mungkin nuduk dengan cara sempurna. Selesai kakinya sempurna lagi, udah dibuka perbannya, baru dia wuduk sempurna, sholatnya juga sempurna. Nah diulang, diiadah selama 6 bulan. Masya Allah. Kadang-kadang kita yang begitu apa? Nggak peduli jamaah, penting gue sholat dulu udah, kan begitu ya. Tapi orang-orang yang seperti itu, inilah kewaspadaan, kehati-hatian mereka dalam melaksanakan ibadah sholat supaya sempurna sesuai dengan aturannya. Titik. Fa in aziza au ma'a bitorfihi min qiyamin. Fa in ajiza, apabila dia nggak mampu juga dah. Duduk kagak mampu, diri kagak mampu, duduk kagak mampu. Bagaimana caranya? Au ma'a, atau dengan cara isyarat, bitorfihi, dengan matanya, min qiyamin, pada waktu dia berdiri. Ya, nggak mampu dia ruku. Kenapa? Pinggangnya sakit. Ya, masya Allah, kalau pinggang sakit benar-benar sakit jamaah ya. Jadi saya baru ngerasain kemarin itu. Nggak mampu juga gimana? Au ma'a, memberikan isyarat, bitorfihi, dengan matanya nih, dengan kelopak mata, seakan-akan dia mau ruku, begitu. Itu baru kalau nggak mampu juga, sampai demikian. Min qiyamin, pada waktu dia berdiri. Hadza fil qaimi, ini aturan di dalam ruku buat orang yang sholatnya dalam kondisi berdiri, begitu ya. Dalam kondisi dia berdiri, sholatnya kayak seperti itu, aturan di dalam rukuknya. Wa ammal qa'idu, adapun orang yang sholatnya duduk. Nah bagaimana nih kalau orang yang sholatnya duduk? Fa'aqallu ruku'ihi, maka batas minimal rukuknya orang yang duduk ayyan haniyah, yaitu dia tunduk qadru ma yuhajiya wajhahu ma wara'a rukbatayhi minal ardi, yaitu dia tunduk sekedar qadra ma yuhajiya, qadra ma yuhazi, yaitu sekedar untuk meratakan wajhahu, mukanya, ma wara'a rukbatayhi, di ujung. Waro di sini bukan belakang ya, maksudnya ujung yang enak artinya. Kalau di artinya belakangnya rukbatayhi mana? Ini rukbatai ini dengkul, belakangnya mana? Kan nggak enak artinya. Yang enak artinya ujung. Jadi kalau kita sholatnya duduk kayak begini atau duduk di bawah, itu rukuknya kepala kita, wajah, muka kita ini rata dengan ujung daripada dengkul. Ya segini. Ini dengkul saya. Berarti kalau dia rukuk begini. Kalau dia sholatnya duduknya begini, rukuknya jangan sampai dipendekin lagi. Kalau masih bisa, kalau nggak bisa sakit banget, ya udah begini aja, walaupun nggak rata. Tapi kalau memang dia mampu, dia bisa muka ini sama dengan
ujung daripada dengkulnya. Sama kayak orang sholat duduk, begitu juga udah diratain. Kira-kira begini. Kan rata nih, ini dengkul saya, begitu. Ya, jelas ya. Jangan cuma sekedar begini doang dikit, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu aqallur ruku' indal qa'id, ya. Minal ardi, dari tanah. Wala yudzihi ghairu dzalik, dan tidak dianggap cukup selain dari demikian. Bagaimana kalau orang rukunya lagi duduk begini doang, dikit doang, ininya nggak rata, kagak dikatakan ruku udah. Sama seperti orang yang ruku dalam keadaan berdiri, kayak tadi tuh kakinya dibengkokin, ruku bukan? Bukan. Ya, kecuali kalau sakit, lain urusan kalau sakit jamaah. Ini kita ngomong mu'tadilil hilqah, orang yang dalam kondisinya normal kayak begitu, ya. Jelas ya? Itu yang dikatakan batasan ruku pada waktu berdiri, batasan ruku pada waktu duduk. Orang yang sholatnya diri atau orang yang sholatnya duduk, seperti itu aturannya. Wa akmaluhu, adapun batas yang paling sempurna, bagaimana nih batas maksimal kesempurnaan orang dikatakan adalah ruku ayyan hania, di mana dia turun bungkuk, bihaisu, sekira-kira, ya, tuhadi, rata, jabhatahu, yaitu jidat dahinya, maudi'a sujudihi, daripada tempat sujudnya. Kita sujud di mana? Nah, di situ kita sujud. Umpama begini, kalau kita diri begini, berarti kan tempat sujud kita begitu. Ini rata di sini, kira-kira begitu, ya. Bukan kita giniin. Kalau begini namanya apa? Ini jidat kita adanya di situ, sedangkan kita sujudnya di sini, kira-kira begini. Jadi ininya sampai di dengkul begini, ininya rata nih, lengan ya, lengannya rata, nggak lagi bengkok, kakinya pun dalam kondisi lurus kayak begini. Inilah yang dikatakan akmalur ruku, paling sempurnanya orang ruku kayak begini. Ya, ngangkat kepala, istilahnya nongak begini nih, ini cuma tujuannya buat apa? Buat ngelihat kepada anggota, buat ngelihat tempat dia sujud seperti itu. Kenapa? Karena nanti di kitab ini di kitab lain ya, ada aturannya lagi. Tangannya nih bukan diginiin, istilahnya, dirapetin, tapi kayak orang megang. Jadi kayak ceker ayam namanya ya. Kalau orang bikin bangunan tuh kayak ceker ayam. Pegangnya begini, bukan pegangnya begini. Ada juga orang yang begini, megangnya begini nih, susah. Ini gini nih pegangnya. Ada kan begini, bukan yang begini yang sempurna. Yang sempurnanya begini. Jadi ini yang jadi tumpuan, nih? Kalau kaki tumit, kalau ini apaan? Tumit tangan. Kalau kaki kan ini tumit namanya ya. Nah, jadi yang tumpuan ini yang jadi tumpuan buat istilahnya? Buat pegangan di kangannya harus kayak begini, ya. Bukan dia begini. Kalau begini kan tumpuannya di sini, bukan di sini, tumpuannya di sini. Nah, itu beda kayak begitu, ya. Itu dikatakan akmalur ruku, ya, paling sempurnanya daripada rukuknya orang. Tuhadzi, yaitu rata, jabhatahu, jidat dahi, maudi'a sujudih, kepada tempat sujudnya. Ya, itulah aturan di dalam ruku, seperti itu yang benar. Kalau orang bilang kayak seperti rata, ini badan antara pinggang sampai ke pundak ya, sampai pundak itu rata begitu. Seakan-akan orang bilang seperti satu papan yang kayak begini nih, papan diratain kayak begini. Nah, memang harusnya kayak begitu kalau kita yang masih sempurna. Tapi jamaah, memang kalau saya punya guru waktu dulu di Madinah, itu kata guru saya begini, orang kalau udah biasaan dari mudanya bisa kayak begitu, terus tuanya pun bakal bisa. Cuma kebanyakan kita kan karena sholat cuma sekedar doang, ya, ruku sekedarnya doang, sujud sekedarnya doang, artinya tidak kita cari batas maksimal, ya,
paling paling yang sempurnanya, yang akhirnya apa? Kesononya bikin melemah kita. Ya, kayak orang duduk di antara dua sujud, kita kadang-kadang kaki kita cuma jempol doang. Betul? Iya. Kenapa kita mampu jari kaki kita begini semua tapi kita nggak pakai? Nanti kesononya jadi melemah. Nah, itu diantaranya. Saya punya guru itu umur udah berapa? Udah 70-an. Kakinya masih bisa kayak normal begitu. Ya, artinya duduk di antara dua sujudnya itu bukan sekedar duduk doang, kakinya bisa normal. Kenapa? Karena memang dari mudanya dia udah ngerjain sholat yang paling sempurna. Terutama nanti kalau di dalam fikih tasawufnya baru dikatakan, apalagi kita sebagai seorang imam di dalam sholat harusnya apa? Ambillah pekerjaan sholat yang paling sempurna. Buat apa? Buat menutupi kekurangan daripada makmum, begitu ya. Summa aqallu tuma'ninah wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Iya. Mari jamaah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita baca Fatihah buat guru kita almarhum almaghfurlah Kiai Haji Sholeh Romli yang kemarin siang ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget nih para guru-guru kita yang meninggal, termasuk kayak kemarin juga ada tempat saya ngajar, salah satu ustazah, dia punya majelis taklim, saya juga ngajar di tempat beliau. Kemis pagi juga dia ngaji sama saya tuh, ngaji baca Ihya. Kemis kemarin kita bacain Fatihah, ternyata Jumatnya menjelang Jumat beliau dipanggil juga. Jadi banyak banget guru-guru kita yang pada meninggal dunia. Ya, wabil khusus guru kita almarhum almaghfurlah Kiai Haji Sholeh Romli. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insya Allah ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, apa yang kita dapat ilmu dari beliau, mudah-mudahan ini menjadi satu jalan buat beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita sebagai murid-muridnya beliau, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau dalam dakwah Islamiyah. Bihadziniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Allahumma iftah abwaaba sama' li ruhi Kiai Haji Sholeh Romli. Allahumma rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.